thousands of people die from heart attacks, strokes, and cancer every day. Trillions of dollars are spent fighting these diseases every single year, and it's not working. But I just learned about a treatment that helps to prevent all of these conditions. It's not expensive. It's not even cheap. It is totally and completely free. Completely free. It's sleep. You'd be surprised, but many of us sleep wrong. But if we sleep right, we can prevent many diseases like cancer, heart attacks, dementia, flu, diabetes, and strokes. Sleep also reduces anxiety, makes you more creative. It improves your memory, and it actually makes you look more attractive. So when it comes to sleep, it is important that we do it the right way. Let me share 3 tips to set you straight. First, sex. Save it for the morning. Any physical activity raises your heart rate and makes it more difficult to sleep. So avoid any of it from the late afternoon onwards. Second, your phone. Toss it away. Our brain was trained in the old days to sleep when it got dark. But today, we have lights coming from all around us, especially from our devices, long after the sun goes down. This tricks your body to thinking it's still daytime and makes it harder to sleep. Harder to sleep. So block light from your eyes however you can, at least an hour before bedtime. And third, take a warm bath. Woo! When the sun goes down, it also gets cold. So in the old days, this would also trigger your brain to sleep. But today, we have heaters and air conditioners keeping the temperature constant, so we don't get that cue anymore. The drop in body temperature when you come out of a hot bath gets your body ready for some sleep. But you didn't hear this from me. You can hear it from the world's best athletes. LeBron James once said, "Whatever you can do can never, ever substitute for sleep. That is the greatest recovery for an athlete like myself, for athletes all over the world, for people all over the world. The greatest recovery is actual sleep." Roger Federer, Usain Bolt, Venus Williams, Maria Sharapova, and Steve Nash sleep 10 hours a night. And how much do we normal humans sleep? On average, only 6.5 hours. We don't need money to fix our biggest problems. We just need to sleep. Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan
Siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon grelin naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak diantaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi. Karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celcius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun.
Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah. Hai guys, akhirnya aku isolasi mandirinya selesai juga. Dan ini aku mau share ke kalian ramuan yang aku minum selama aku positif COVID-19. Ini dibuatin sama mama aku setiap hari. Ada jahe 200 gram, kita iris-iris lalu dibakar sebentar. Kemudian ada serai, kita geprek-geprek. Ada 7 batang serai, kita masukkan ke dalam casserole pan. Kemudian jahenya juga jangan lupa buat digeprek juga yang udah dibakar. Masukin air 2 liter sama daun pandan 2 lembar diikat. Dan di sini aku pakai diamond casserole pan-nya stained cookware yang tebal, awet banget. Kalau udah direbus 25 menit, udah mendidih, kita tambahkan gula aren. Dan tada, jadi deh ramuannya guys. Ini biasanya diminumnya tuh aku pagi atau malam hari. Gimana guys, gampang banget kan? Kalian bisa minum ini buat menjaga sistem kekebalan tubuh kalian, stay safe, dan cepat sembuh buat yang lagi recovery. Mangga mentah apa yang harus dilakukan? Menguburnya di dalam beras. Akan cepat matang. Semprotkan sedikit air pada tisu, potong daun nanas. Tidak lama udah bisa makan nanas manis. Jika Anda memberi terlalu banyak garam, lalu masukkan ke dalam kentang yang sudah dikupas. Kentang akan membantu Anda menyelesaikan masalah. Sudah hidup puluhan tahun baru tahu. Tips menangani buah ini. Sebelum makan stroberi, rendam stroberi dalam air garam selama 20 menit. Untuk menangani serangga kecil dalam stroberi. Musim panas datang, semut ada di mana-mana. Gambarlah lingkaran tertutup di sekitar tempat taruh makanan. Seperti ini, semut tidak akan berani mendekat. Saat mencuci kol hijau, tambahkan sedikit cuka. Seperti ini, serangga kecil di kembang kol akan keluar. Tuangkan ketumbar dan cuka sari apel. Masukkan ke dalam blender dan haluskan untuk mendapatkan. Kemudian tuangkan ke dalam botol semprot. Semprotkan di lengan. Dapat mengusir nyamuk kebencian. Apakah Anda sudah belajar? Pelajari tips berikut. Anda benar-benar jenius. Pertama kali bertemu dengan keluarga suami masa depan, saya. Jangan khawatir, memasukkan sepotong roti ke dalamnya. Roti bisa menyerap kelebihan air. Bagaimana jika supnya mengandung banyak minyak? Masukkan es ke dalam 1 sendok makan. Dengan cara ini minyak akan menempel pada sendok. Berapa tahun Anda hidup baru mengetahui ada cara menanam? Orang normal tidak tahu. Batang tomat direndam dalam air. Tunggu sampai berakar lalu Anda bisa menanamnya. Tusuk beberapa batang ubi manis. Masukkan ke dalam secangkir air, seperti ini ia akan bertunas dan buat beberapa lubang pada botol plastik yang berisi tanah. Kemudian masukkan bawang bombay ke dalam lubang. Sebentar lagi Anda akan memiliki kebun bawang. Jika Anda belum mempelajarinya, simpanlah. Berapa tahun dalam hidup baru tahu. Tidak bisa begitu saja menggunakan air bersih untuk masukkan cuka putih ke dalam air bersih. Jadikan toilet bersih dan tidak berbau. Masukkan baking soda ke dalam air bersih. Membuat noda minyak di lantai dapur hilang begitu saja. Masukkan sabun cuci ke dalam air bersih. Lantainya bebas debu. Masukkan garam ke dalam air bersih. Langsung kering setelah dibersihkan. Cepat menyimpannya agar dapat digunakan nanti. Koka tambahkan sedikit cairan pencuci piring. Kocok dengan baik. Semprotan tempat berminyak di dapur. Membersih dengan lembut dan selesai. Sprite ditambah kondisioner. Semprotkan pada kaca. Kaca langsung bersinar. Cairan pencuci piring plus bir. Aduk rata. Taruh cangkir teh di dalamnya. Rendam selama 5 menit, lalu cuci dengan lembut. Semua gelas sebersih baru. Oleskan pasta gigi pada handuk wajah. Digunakan untuk membersihkan sepatu kulit. Maka itu sama mengkilapnya seperti dibersih di toko. Anggur putih dan kondisioner. Mengelap sepatu. Apakah terlihat seperti baru? Cairan pencuci piring dengan cuka putih. Gunakan sepatu olahraga Anda untuk waktu yang lama. Bersih benar-benarnya. Pasta gigi dengan tambahan deterjen. Atasi noda kuning pada sepatu putih dengan lembut. Ada noda di sepatu. Ambil botol minyak angin segera. Tips pengawetan makanan. Anda harus tahu. Gimana dilakukan dengan pisang busuk? Siapkan kantong plastik, dibungkus erat di tangkai pisang. Seminggu kemudian juga tidak khawatir pisang akan busuk. Untuk sayuran mentah, sebaiknya direndam dalam air es. Gunakan handuk wajah untuk bungkus kembali. Taruh di kantong penyimpanan makanan. 2 minggu kemudian, buka masih bisa makan. Masukkan cuka sari apel ke dalam air. Mengawetkan stroberi sangat sederhana. Roti mudah berjamur. Kemudian taruh cabang seledri di dalamnya. Seminggu telah berlalu, dan tetap tidak busuk. Tempelkan selotip jernih di atas tomat. Dengan cara ini dapat disimpan lebih lama. Ambil sebuah sedotan, dan setengah botol plastik. Telungkup di belakang pengering. Buka pengering. Anda memiliki kantong vakum segera. Untuk simpan buahnya, pisang selalu hijau, belum matang. Masukkan sebuah apel.
Simpan semua dalam kantong plastik makanan. Pisang segera matang. Buah-buahan di musim panas rentan terhadap lalat. Tambahkan cuka sari apel dan detergen ke dalam cangkir dan aduk rata. Potong selembar kertas menjadi bentuk corong. Serangga akan segera diobati. Apakah Anda udah belajar? Follow saya untuk tips hebat lainnya. Tips yang tidak semua orang tahu. Taruh kepala pancuran dalam kantong bir. Noda di kepala pancuran segera dibersihkan. Bukankan air dan selesai. Pasang semprotan untuk botol bir. Semprotkan pada akar pohon. Pohon Anda akan berhijau kembali. Cincin itu berkarat. Rendam dengan bir. Kemudian cincin itu menjadi seperti baru lagi. Apakah Anda sudah belajar? Kita tidak sadari, air dingin memang enak. Siapa yang nggak suka air dingin di hawa panas yang kayak seperti Indonesia begini? Selain kita hidupnya di Amerika yang banyak dinginnya. Nah kalau di Indonesia, kita paling suka minum air es, air dingin, jus, dan lain-lainnya. Cuman kalau air dingin putih aja, kita harus minum air dingin, itu semestinya jelek untuk kesehatan badan kita. Karena kenapa? Air dingin yang kita minum, ginjal kerja keras untuk menaikkan suhu yang dingin itu menjadi air body temperature kita. Menjadi badan kita punya temperature ya 36,8 derajat. Berarti yang kerja keras itu air dingin yang masuk ke badan kita dihangatkan dulu oleh ginjal. Ginjal naikin suhunya dulu, baru bisa masuk ke darah-darah kita, ke badan kita. Baru darah kita bisa sedot mineralnya dan lain-lainnya. Nah kalau kita terus minum air dingin, yang soak, yang rusak, ginjal. Selain ginjal, hati dan lain-lainnya. Apa yang terjadi? Ini yang kalau kita menurut survei, yaitu air dingin akan menutup 4 urat-urat jantung kita yang menyebabkan serangan jantung. Air dingin menyebabkan masalah di hati. Karena membuat lemak terjebak di hati. Menjadi fatty liver kalau kita bilang. Karena kalau minyak-minyak atau lemak-lemak udah disaring di liver. Nah kena dingin, langsung beku. Menjadi fatty liver sekeliling kita punya hati. Itu not good, jelek. Air dingin mempengaruhi dinding internal lambung. Yang mempengaruhi usus besar menjadi kanker. Serem loh kalau kita ngerti itu. Ternyata air dingin itu not good untuk badan kita. Apalagi air putih dingin. Not good at all. Kalau bisa kita mulai sekarang berubah. Minum air hangat atau air yang suhu badan kita. Yaitu 36,8 degree. Itu ginjal kita kerja bagus. Jantung kita jadi bagus. Kita punya hati juga bagus. Lambung juga jadi bagus. Nah solusinya apa dong? Solusinya apa? Kalau sekarang ini nggak bagus, itu nggak bagus, ini banyak solusinya. Kalau air dingin udah nggak bagus, ya pakai air hangat lah. Satu-satunya air hangat. Karena air hangat itu bagus banget. Bagaimana caranya? Kalau menurut riset dari dokter-dokter Jepang, air hangat itu bisa menghilangin migrain. Bisa menghilangin tekanan darah tinggi. Bisa menghilangin tekanan darah rendah. Kedua juga, nyeri sendi. Termasuk detak jantung pun bisa distabilkan dengan air panas atau air hangat. Makanya kalau kita lihat, orang Inggris ada namanya tea time, air hangat. Nah, orang Jepang minum green tea. Orang Chinese, yang zaman dulu sukanya minum teh hangat. Atau minum tea yang panas-panas. Nah karena itu bisa melancarkan di sistem tubuh kita menjadi sehat. Nggak ada zaman dulu orang minum air es. Nggak. Model sekarang aja baru minum air es. Jadi prinsipnya air hangat salah satu solusinya untuk kita tidak minum air dingin. Untuk memperbaiki sistem tubuh kita. Ya. Nah, di sini saya memperkenalkan namanya terapi air hangat. Terapi Pak, apa itu? Kita bisa pakai terapi air hangat untuk menyembuhkan banyak penyakit. Itu based on research ya, nanti ada data-datanya berapa harinya. But intinya, dengan air hangat itu gimana terapi air hangat caranya? Gampang sekali.
bangun tidur pagi-pagi, minum 2 gelas air hangat. Air hangat maksud saya tuh suhu badan, yaitu 37 derajat atau 36,8 derajat. Habis minum air hangat 2 gelas, selama 45 menit ke depan, jangan makan apa-apapun. Diam, jangan makan, jangan minum, diam. Baru kalau memang kita mau makan suplemen, habis 45 menit atau 1 jam kemudian, kita makan suplemennya dah. Mau madu kek, mau cuka apel kek, mau VCO kek, mau garlic power, terserah. Habis itu jeda 15 menit, baru namanya makan sarapan pagi atau breakfast. Nah, ini terapi air diterapkan setiap hari hanya 2 gelas air hangat, tunggu 45 menit, itu akan banyak khasiatnya. Khasiatnya seperti kayak gimana? Itu based on dari hasil dari Jepang. Ya research dia bilang, untuk kencing manis, diabetes, dalam 30 hari bisa sembuh. Untuk tekanan darah, dalam 30 hari bisa sembuh. Untuk masalah perut, dalam 10 hari bisa sembuh. Untuk masalah jenis kanker, perlu 9 bulan. Untuk terapi air hangat ini bisa sembuh. Bingung nggak? Kanker aja bisa baik dengan terapi air. Penyumbatan pembuluh darah hanya perlu 6 bulan bisa diperbaiki. Nah, ini semua riset based on riset dari dokter-dokter dari Jepang. Luar biasa kan? Air hangat bisa perbaikin badan-badan.